Hello everyone, let me introduce myself. I'm Yunisa Dewi Permanik. I will present a poster that I made for my mid-semester exam assignment. Saya mengambil bab 6 yaitu Teaching Listening and Speaking for Primary Students. Nah, yang pertama dalam poster itu ada definisi dari listening and speaking. Listening and speaking adalah keterampilan dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama untuk siswa sekolah dasar. Kedua keterampilan ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam proses pemerolehan bahasa. Dalam proses language acquisition, anak-anak biasanya tidak langsung berbicara. Mereka mulai dari listening terlebih dahulu. Hal ini karena mereka perlu memahami bunyi, kosakata, dan pronunciation sebelum memproduksi bahasa. Nah, melalui listening activities, siswa secara bertahap dapat mengenali kata-kata baru, memahami arti, serta mengetahui bagaimana kata tersebut digunakan dalam konteks sehari-hari. Listening juga membantu siswa untuk terbiasa dengan intonasi dan pengucapan bahasa Inggris yang benar. Nah, setelah itu baru berkembang ke speaking. Speaking digunakan untuk membantu siswa mengekspresikan ide, melatih pronunciation, dan membangun confidence atau kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris dalam situasi sehari-hari. Jadi, listening and speaking ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama di sekolah dasar. Nah, poin selanjutnya ada key principle dalam pengajaran listening and speaking untuk primary student. Yang pertama ada poin listening before speaking, artinya siswa harus mendengar contoh bahasa yang benar terlebih dahulu sebelum diminta berbicara. Yang kedua ada fun and interactive learning. Jadi di sini pembelajaran itu harus dibuat menyenangkan, tidak membosankan, dan juga harus melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajarannya. Lalu yang ketiga ada learning tone song. Di sini lagu sangat efektif untuk anak SD karena membantu mereka mengenal kosakata, ritme, bahasa, dan juga pronunciation-nya secara natural. Lalu yang keempat ada repetition and pronunciation practice. Jadi di sini pengulangan juga penting agar siswa mudah mengingat kosakata dan juga melatih pengucapan dengan benar. Lalu yang terakhir ada building student confidence. Jadi di sini guru harus mendorong siswa untuk berani berbicara tanpa takut salah, karena kan kesalahan itu adalah proses bagian dari pembelajaran. Lalu poin yang ketiga ada teaching techniques. Jadi dalam pembelajaran ini tuh saya menggunakan beberapa teaching techniques yaitu berbasis lagu atau song based learning. Jadi yang pertama itu ada song based learning. Siswa belajar bahasa Inggris melalui lagu seperti daily activity song. Nah, lagu ini tuh membantu siswa mendengarkan kosakata berulang-ulang. Jadi memahami makna terus melatih speaking karena siswa ikut bernyanyi setelah listening. Terus yang kedua adalah repetition techniques. Jadi guru mengucapkan kata atau kalimat terlebih dahulu, yaitu nyanyian di sini karena kan abis itu siswa menirukan. Itu juga bisa memperbaiki pronunciation dan memperkuat kosakata. Lalu yang ketiga ada question and answer. Guru bisa memberikan pertanyaan sederhana berdasarkan lagu, kemudian siswa menjawab. Ini juga melatih listening and speaking secara bersamaan. Nah, yang keempat ada pass the ball activity. Jadi siswa ini melalui permainan edukatif memutar bola sambil lagu diputar, lalu ketika musik berhenti siswa memegang bola dan harus menyebutkan kata kosakata dan artinya. Ini pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Nah, sekarang ke example in practice-nya, yaitu penerapan di dalam kelasnya. Penjelasannya lebih dalam. Nah, yang pertama itu siswa diminta berdiri membentuk lingkaran agar suasana kelas lebih aktif dan semua siswa bisa terlibat. Lalu yang kedua, guru memutar lagu bahasa Inggris tentang aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga, siswa diminta fokus untuk mendengarkan, listening dulu. Jadi untuk mengenali kosakata terus pengucapannya yang benar.
Terus yang keempat, guru menyanyikan ulang lagu tersebut untuk memperjelas kosakata yang mungkin ada yang belum paham siswanya, untuk memperjelas. Kemudian ada yang kelima, yaitu siswa ikut bernyanyi bersama dengan tempo yang lebih pelan agar lebih mudah mengingat dan juga mengikuti. Lalu yang keenam, ada setelah guru bernyanyi itu dan siswa bernyanyi, guru melakukan sesi tanya jawab. Nah, jadi guru menanyakan arti kosakata dari lagu dan siswa menjawab satu persatu. Contohnya itu guru bertanya, "What is the meaning of sleeping?" Siswa menjawab, "Tidur." Nah, lalu yang ketujuh, setelah semua siswa selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pass the ball activity. Jadi, untuk membuat pembelajaran lebih interaktif lagi. Nah, lalu siswa itu tetap dalam posisi melingkar, tapi bola diputar sambil lagu yang tadi itu diputar kembali. Ketika lagu berhenti di satu siswa, berarti siswa itu harus memegang bola lalu menyebutkan kosakata dan artinya. Seperti itu. Contohnya reading, membaca. Nah, kegiatan ini tuh tidak hanya melatih listening and speaking, tapi meningkatkan fokus juga, terus melatih keberanian siswa dan kepercayaan diri siswa. Lalu yang terakhir ada point conclusion, yaitu kesimpulan. Jadi, penggunaan lagu dan aktivitas interaktif ini dalam pembelajaran listening and speaking sangat efektif untuk siswa sekolah dasar, karena metode ini tuh menyenangkan, lalu membantu siswa tidak hanya belajar listening dan speaking juga, tapi membangun kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti ini tuh, siswa bisa lebih mudah memahami materi dan juga tidak merasa susah atau tertekan saat belajar bahasa asing. Nah, ini merupakan lagu yang bisa diputar saat pembelajaran dan juga permainan bola memutar. Drinking itu minum, singing bernyanyi, listening mendengarkan, drawing menggambar, eating itu makan, watering menyirami, playing bermain, reading membaca, studying belajar, cooking memasak, reading menulis, shopping itu belanja. Running lari, walking itu berjalan, sleeping tidur, dancing itu menari. Running lari, walking itu berjalan, sleeping tidur, dancing itu menari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.